Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan dapat beribadah. Kami bersyukur untuk segala kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, memberikan kami kerinduan belajar firman-Mu, dan juga Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan pada setiap kami sungguh Tuhan, diberikan hikmat, diberikan juga kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus, kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu dan melayakannya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kita hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal 1, karena hanya satu pasal, ayat 5 sampai 12. 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri yang memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikian firman Tuhan, dan mohon Bapak Ibu sekalian dapat tetap standby dengan Alkitabnya atau Alkitab untuk supaya kita juga nanti dapat bisa membuka ayat-ayat yang lain. Karena ini adalah surat 3 Yohanes, pasti ada hubungan dengan surat 1 Yohanes dan juga 2 Yohanes. Jadi supaya lebih seru, Bapak Ibu sekalian bisa sambil standby Alkitabnya dan membuka ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tema pada minggu hari ini adalah menjadi teladan. Sebuah tema yang sangat membuat saya bergumul ya, karena siapakah saya ya? Apakah saya sudah menjadi teladan? Kayaknya lebih cocok misalnya kayak Pendeta Philip atau Pendeta Maria atau Bu Olivera ya, yang sudah kelihatan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan menjadi teladan, kita tentu akan berpikir, siapa ya yang cocok menjadi teladan? Atau mungkin kita punya sebuah statement, misalnya kita berkata, "Oh, si A itu adalah orang yang baik. Oh, si B itu adalah orang Kristen yang baik." Nah, kita biasanya ketika kita memberikan perkataan itu, kita pasti ada sebuah penilaian. Nah, biasanya kita menilai dari apa, Bapak Ibu sekalian? Tentu kita menilai seseorang itu biasanya dari perbuatannya atau tindakannya. Nah, demikian juga ketika kita membaca di dalam surat 3 Yohanes ini, di mana pada waktu itu penatua yang pada waktu itu dipercaya sebagai adalah Rasul Yohanes, dia menuliskan surat kepada Gaius. Gaius itu adalah seorang anggota jemaat yang membuka pelayanan atau membuka diri kepada orang-orang asing. Di sini orang-orang asing ini adalah orang-orang yang pemberita Injil, tetapi orang-orang yang di luar sana ya, yang mungkin bukan bagian dari wilayah itu. Jadi kayak misalnya kita itu kayak
misionaris orang datang dari mana, datang kebetulan ke Bandung dan kita terima, seperti itu contohnya ya. Dan pada waktu itu di surat itu cukup singkat, tetapi ada 3 bagian yang ditekankan. Yang pertama adalah pujian kepada Gayus. Yang kedua, kecaman secara tidak langsung tentang Diotrephes. Dan yang ketiga adalah tentang pujian karena kesaksian yang diberikan tentang Demetrius, ya Bapak sekalian. Jadi ada 3 orang yang dibahas di dalam surat ini. Dan dari 3 orang ini ada seorang yang ketahuan ternyata dia melakukan yang tidak sesuai sebagai orang percaya. Dia adalah Diotrephes, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa lihat ternyata kita nggak bisa menilai secara apa namanya, sekilas gitu ya. Kalau kita menilai mungkin, oh iya memang Diotrephes itu nggak baik ya. Tapi kalau nggak baik, kenapa dia bisa jadi pemimpin jemaat ya? Nah, ini kita akan sama-sama kita lihat di dalam apa namanya, di dalam ayat kita ya. Karena kalau kita menilai berdasarkan hanya sekilas begitu ya, kita akan jatuh kepada penilaian yang kayak misalnya gini ya, kalau gitu orang Kristen yang berbuat baik dengan orang Kristen bukan orang Kristen yang berbuat baik bedanya apa dong ya? Karena kalau cuma gitu, eee, terlalu apa namanya, dangkal gitu ya. Jadi kayak penilaiannya tuh ya sudah, yang penting dia baik atau dia nggak baik gitu ya. Nah, tapi kalau kita sama-sama kita buka di dalam 3 Yohanes, di ayat 11 di situ ada sebuah pernyataan yang menjadi kata kunci, yaitu, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Tetapi ketika kita membaca ini pun, ini tidak ada sebuah penjelasan yang jelas gitu ya. Karena ini hanya seperti, pemberitahuan secara umum. Jangan berbuat jahat, tetapi harus berbuat baik. Jangan meniru yang jahat, tetapi harus berbuat baik gitu ya. Lalu apa landasannya? Nah, seperti tadi yang saya bilang, surat ini ada hubungannya dengan surat 1 dan 2 Yohanes. Jadi tidak bisa surat 3 Yohanes ini hanya dibaca secara terpisah karena akan menimbulkan ambigu ya. Jadi ada pertanyaan misalnya seperti ini ya kalau kita hanya membaca dari 3 Yohanes. Lalu kalau kita bilang orang, baik itu berasal dari Allah, bagaimana dengan orang-orang yang baik, tetapi tidak menyatakan diri sebagai orang Kristen atau orang di luar kekristenan? Kan banyak tuh yang sekarang ya orang Kristen, orang di luar kekristenan melakukan perbuatan yang sangat baik ya, mereka jor-joran ya. Lalu apa bedanya? Apakah mereka juga berasal dari Allah? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, kita akan bertanya lagi kepada, diri kita ya, lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang kedapatan berbuat jahat atau kedapatan berlaku tidak benar, tidak baik? Apakah berarti orang itu dari yang jahat, tidak berasal dari Allah? Nah, ketika kita hanya membaca secara 3 Yohanes, ini akan membuat kita akan terlepas dari konteksnya dan akan menimbulkan sebuah penghakiman secara sepihak. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, oh kalau dia orang baik, ya kemungkinan dia berasal dari Allah. Mungkin sekarang dia belum percaya Yesus, ya udah gitu ya. Atau mungkin kalau kita lihat orang Kristen tapi dia berbuat jahat ya, apalagi mungkin kita lihat terang-terangan ya, wah dia ini cuma Kristen KTP gitu ya. Nah inilah yang kita harus lihat di dalam bagian-bagian yang lain dari surat Yohanes. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes di pasal kedua ayat yang ke-9 29 maksud saya di situ mengatakan, "Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu juga harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Ini adalah salah satu tanda bahwa ketika orang Kristen dia berasal dari Allah ataupun mungkin apa namanya, dia itu, tidak berlaku kelihatan yang baik gitu ya, atau dia mungkin, kita bingung berasal dari Allah atau enggak. Yang pertama adalah dia lahir dari Allah. Terus di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 di situ dikatakan, "Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Nah, kita bisa lihat ya di sini adalah sebuah tanda. Yang pertama, seseorang yang lahir dari Allah
itu adalah seseorang yang mengalami kelahiran baru. Dia mengalami namanya kasih agape daripada Allah itu. Dia mengalami bahwa dia adalah orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi dia melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dan dia juga bisa mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain. Ini adalah salah satu tanda yang pertama bagaimana kita menilai ya. Jadi kita agak mundur ke belakang sebelum kita membahas bagian 3 Yohanes ini. Jadi Rasul Yohanes sangat jelas sekali ketika dia mengatakan, "Janganlah meniru yang jahat, karena yang jahat bukan dari Allah, tetapi tirulah yang baik, karena yang baik adalah berasal dari Allah." Itu adalah tentang hal ini. Dari sumbernya dulu, bagaimana orang yang berasal dari Allah, dia mengalami kelahiran baru, dia mengalami akan kasih agape itu, dan dia juga bisa mengasihi dengan kasih agape itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita juga dapat lihat di dalam, bagian yang lain ya, di dalam ayat yang keempat dalam 3 Yohanes ini. Di situ dikatakan bahwa, seseorang yang hidup dalam kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama adalah dia berasal dari Allah, dia lahir dari Allah, dilahirbarukan, mengalami kasih agape. Kedua, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita lihat di dalam ayat 1-4, di situ sangat banyak sekali dikatakan tentang hidup dalam kebenaran ya, hidupmu dalam kebenaran, jiwamu yang benar. Di situ ada sebuah penekanan ya di dalam ayat 1-4. Jadi kita bisa lihat ada 2 tanda inilah yang sedang ditekankan oleh Rasul Yohanes kepada Gayus. Dan kita bisa lihat ternyata di dalam bagian Diotrephes didapati dia ternyata bukan berasal dari Allah. Lalu kita mungkin bertanya seperti pertanyaan saya di awal ya, kalau Diotrephes itu bukan yang berasal dari Allah, kenapa Yohanes nggak tahu? Kenapa dia kok bisa jadi pemimpin jemaat di Asia pada waktu itu? Dan menimbulkan sebuah polemik ya, di mana dia justru menentang terang-terangan Rasul Yohanes dan dia juga mengucilkan. Jadi bukan cuma menentang ya, tapi setiap jemaat yang menerima orang-orang yang diterima Gayus ini, dia akan dikucilkan juga. Dan kemungkinan besar Gayus pun akan mengalami yang sama. Dia juga akan dikucilkan oleh si Diotrephes ini. Dan disinilah Rasul Yohanes sedang memberitahu bahwa jangan sampai kamu terpengaruh, jangan sampai kamu meniru yang jahat, karena yang jahat bukan berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari bagian ini, kita akan menjadi jelas bahwa yang menjadi penekanan hidup menjadi teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus ini adalah tentang bagaimana dia harus hidup dalam kebenaran dulu. Sehingga apa yang dia lakukan seperti menyatakan kasih seperti Gayus ini, dia pun menyatakan sesuai dengan standar Allah. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, jika kita hanya berlandaskan bilang, "Oh, perbuatan baik, mengasihi orang lain," tetapi tanpa standar kebenaran ini, maka kasih yang dilakukan dan perbuatan dilakukan itu bersifat relatif, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa lihat sekarang di media sosial ya. Di sini sekali lagi kita mengamati ya bagaimana banyak sekali di media sosial itu konten-konten yang kelihatannya itu baik, tetapi ada maksud terselubung di belakangnya. Kelihatannya baik kayak bantu orang, tetapi yang terjadi adalah untuk kepentingan diri sendiri, demi dapat AdSense ya, demi juga dapat ketenaran, dapat juga pujian. Wah, itu si YouTuber A itu, wah dia baik sekali, giveaway kemana-mana ya, bagi-bagi. Padahal yang dibagi cuma sekian ya. Ini bukan berarti kita ini, tapi kita bisa lihat sesuatu hal yang baik tanpa ada kebenaran, tidak ada standar yang benar ya. Semua relatif hanya di permukaan. Jadi kita bisa lihat juga contohnya lagi ya, di dalam 2 Yohanes, di situ juga Yohanes memberikan penekanan ya. Kalau kita membaca di dalam 2 Yohanes dalam minggu-minggu lalu di saat teduh kita, di situ Yohanes juga mengatakan sangat jelas bagaimana di ayat 9 dan 10 di situ mengatakan, jangan terima orang-orang yang mengajarkan ajaran di luar kekristenan, di mana yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di situ intinya begitu ya. Kita bisa baca di dalam 2 Yohanes
tepatnya di ayat 9 dan 10. Lalu kita bisa lihat, wah berarti, Rasul Yohanes ini, nggak konsisten dong, yang ini harus dibilang dibantu, yang ini dibilang jangan dibantu. Ini kenapa? Karena jelas di dalam kebenaran. Yohanes ingin ketika mau melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik, didasari dengan kebenaran. Jangan sampai perbuatan kita menjadi relatif ya, dan bisa dibayangkan kalau orang-orang yang memberikan pengajaran yang palsu di 2 Yohanes diterima, yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh Diotrephes. Diotrephes ini kemungkinan dia sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang palsu, sehingga dia melawan Rasul Paulus dan juga para murid yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita juga dapat melihat contoh bagaimana perbuatan yang baik tanpa kebenaran di zaman sekarang itu contohnya ya. Kita tahu negara-negara Eropa sekarang itu banyak sekali ditinggalkan oleh orang-orang yang beragama Kristen ya. Banyak orang yang mengambil diri mereka sebagai orang-orang yang tidak beragama. Bapak Ibu bisa dapat risetnya ya. Salah satunya adalah mereka merasa keberatan bahwa di Eropa, secara khusus di Jerman, Belanda dan sekitarnya itu ada namanya itu pajak orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen dikasih pajak itu sampai 9%, itu katanya tanggung jawab mereka sebagai orang Kristen kepada negara yang nanti dikelola ya untuk keperluan orang Kristen gitu ya. Nah, masalahnya ya itulah banyak orang keberatan dan mereka ya sudah lebih baik saja nggak jadi orang Kristen. Bukan orang Kristen tidak ditanggung, tidak dimintai pajak gitu ya. Dan pada waktu beberapa tahun belakangan itu terjadi ada banyak orang pengungsian. Kita tahu sendiri ya, orang-orang yang mengungsi itu diterima dengan lapang dada. Mereka menerima dengan kasih. Ya ini baik ya Bapak Ibu sekalian, tetapi yang terjadi adalah ketika mereka terima, bahkan mereka dikasih tempat tinggal, bahkan waktu itu pemerintah Jerman, pernah saya baca berita, itu mengeluarkan uang sebanyak 3 miliar euro untuk kesejahteraan para pengungsi ini. Sangat baik, tetapi yang kurang tepatnya adalah tidak ada pengajaran tentang kebenaran itu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Para pengungsi ini mereka mengambil alih tempat-tempat di daerah-daerah tertentu di negara Eropa ya, dan mereka akan memberikan memaksakan sistem apa yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ini adalah suatu perbuatan yang sangat baik menerima orang, tetapi tanpa dasar kebenaran yang terjadi adalah justru perbuatan baik mereka itu tidak berakhir dengan baik. Seringkali perbuatan baik tanpa kebenaran awalnya kelihatan baik, tetapi di akhirnya menjadi buruk ya, tidak baik. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita dapat juga bisa melihat di dalam 3 Yohanes ini ya. Diotrephes awalnya adalah salah satu orang dari antara para murid. Tentu kalau Diotrephes itu tidak dikenal baik di awal, tentu dia tidak akan menjadi seorang pemimpin di Asia. Tetapi di dalam perjalanan waktu baru diketahui bahwa dirinya bukan berasal dari Allah. Karena apa? Sumbernya tadi tidak beres. Dia tidak mengalami kasih dari agape, Allah agape itu ya, kasih agape itu. Memang kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat, kasih yang tulus. Tetapi kita harus ingat, kasih agape itu adalah kasih yang memurnikan, mentransformasi. Kita tahu di dalam Kambium ada sebuah quote ya yang dikatakan bahwa Allah mengasihi kita apa adanya, tetapi Allah tidak membiarkan kita seadanya. Ini tentu adalah sebuah kebenaran. Kita boleh mengasihi orang lain, tetapi kita juga harus melihat apakah cara saya mengasihi ini cara benar atau enggak. Contoh juga banyak ya, kita bisa lihat di medsos-medsos gitu ya, apalagi di negara hukum yang sekarang kacau. Orang-orang yang harusnya dihukum yang setimpal dikasihi dikurangin, akhirnya menimbulkan protes dan akhirnya menimbulkan huru-hara ya, ada pro kontra. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus berbalik, bertolak kepada kebenaran ini. Kekristenan tidak sama dengan cara orang lain ya, dengan di luar kekristenan. Kita dimulai dengan kita berasal dari Allah. Kita juga hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita bisa melakukan
yang benar berbuat kasih itu. Dan kita bisa lihat juga di dalam bagian ini ya, ketika kita lihat hidup Diotrephes sangat disayangkan, sehingga dia ingin membuat, para murid dan juga setiap jemaat di Asia itu berbuat yang nggak baik, karena dasarnya tidak baik. Ibaratnya seperti saluran air ya, seperti selang. Kalau selang itu kotor, tetapi, air bersih, maka air yang bersih itu akan menjadi kotor, yang disalurkan itu akan menjadi kotor, sekalipun sumbernya sumber bersih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita membahas tentang menjadi teladan, ini bukan membahas tentang diri saya sebagai seorang pribadi, karena saya tentu juga belajar, bergumul, tetapi ini menjadi juga refleksi bagi setiap kita. Bagaimana kita menjadi teladan. Kita bisa saja berbuat baik ya, media sosial itu sangat bagus untuk branding diri. Saya mau jadi artis bisa ya Bapak Ibu sekalian, bikin aja ya kelihatan yang baik gitu. Tetapi jika dasar saya nggak baik, maka percuma ya. Kita bisa saja di luar, waduh itu penginjil Julius itu misalnya ini ya, misal ya, penginjil Julius itu artis terkenal, wah baik gitu ya. Tapi di rumah saya suka aniaya istri, anak gak tak biarin, marah-marah gitu ya, ngejekin orang, nyinyir gitu ya. Tentu orang sekitar saya yang tahu siapa diri saya sebenarnya. Demikian juga Diotrephes. Diotrephes, dia sekalipun sebelumnya adalah kelihatan baik, tetapi di sekitarnya, orang-orang sekitarnya tahu dan melaporkan kepada Yohanes apa yang dia perbuat. Dan Yohanes tahu dan dia memberitahu kepada Gaius, supaya Gaius tidak mengikuti cara Diotrephes. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati di dalam jalan hidup ini ya. Jangan sampai kita melakukan kelihatannya baik, tetapi nggak benar. Kebaikan tanpa kebenaran adalah hal yang relatif dan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita mau berbuat kebenaran, mungkin awalnya kelihatannya nggak baik, tetapi ketika kita lihat sampai ke belakang, ada maksud dan tujuan yang jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan bukan hanya untuk orang di luar, tetapi orang di dalam, orang sekitar kita. Kalau kita dari awal sumbernya nggak jelas, misalnya tadi ya, hubungan saya dengan Tuhan nggak jelas gitu ya, lalu dengan orang sekitar saya nggak baik, tapi saya pengen menyatakan berbuat baik dengan orang lain, itu nanti akan kelihatan pada akhirnya, ketahuan, oh si Julius ini orangnya kayak gini. Memang dia kelihatannya baik ya di luar ya, wah ngomong doang pinter ya, tapi di belakang atau di sekitarnya, omong kosong gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat di dalam firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat belajar dari 3 Yohanes, jangan mengikuti yang jahat, tetapi melakukan yang baik. Dasarnya dari mana? Ketika kita mengalami kasih Allah yang agape itu, kasih yang tanpa syarat kepada kita, tetapi kasih agape itu juga membawa kita untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga ketika kita di dalam perjalanan hidup kita, kita bisa menerapkan kasih agape itu bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama, termasuk sesama yang mungkin tidak layak kita kasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama kita merenungkan bagian ini. Kita merefleksikan, ada pertanyaan refleksi yang ingin kita sama-sama kita baca ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah kita selama hari-hari ini kita mempunyai hubungan, menjalin hubungan yang benar dengan Allah? Yang kedua, apakah kita telah sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang agape itu, kasih yang tanpa syarat itu, sehingga kita juga dapat menerapkan kasih itu kepada orang lain. Dan yang ketiga, apakah kita ada kerinduan untuk hidup di dalam kebenaran? Dan yang keempat, apakah kita memiliki kerinduan untuk mengasihi sesama? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam surat Yakobus juga surat Roma maksud saya mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik.
Saya pun sekalipun sebagai hamba Tuhan, saya menyadari diri saya bukan orang yang baik. Tetapi ada kerinduan, saya pengen jadi orang yang benar. Saya mau jadi melakukan pelaku firman, setahap demi setahap. Ketika mungkin di dalam perjalanan jatuh, tapi bangun lagi, saya bisa. Paling gampang kita dapat lihat, misalnya kita naik kendaraan gitu ya, kita itu seringkali tergoda untuk ikutin orang-orang yang, apa namanya itu, menerobos lampu merah. Di situ kadang itu saya ada godaan loh Bapak Ibu sekalian ya, itu paling simpel aja, nggak usah ngomongin tentang menipu, berdosa yang berat-berat ya, itu hal yang sangat simpel sekali. Tetapi saya waktu itu selalu komitmen, kalau hal lampu merah saja saya nggak bisa menang, tentu hal-hal yang besar saya bisa kalah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar menjadi teladan. Dimulai dari diri kita, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah kita beres? Jika mungkin kita hari ini menyadari kita bukan orang yang benar, kita seringkali mungkin saat teduh bolong-bolong, ibadah sambil tiduran. Tapi kalau di dalam hati kita ada kerinduan mengatakan, saya pengen jadi orang yang benar. Saya mau mulai hubungan dengan Allah yang benar. Disitulah kita bisa dapat melakukan perlahan-lahan satu demi satu, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dan itu akan dampaknya makin besar. Jika kita mulai dari kita sendiri, itu akan mulai sampai ke orang-orang yang di luar sana. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana boleh menjadi teladan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, sehingga kami benar-benar mempunyai hubungan yang benar dengan Engkau. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Dan yang terutama, bagaimana kehidupan kami ini menjadi kehidupan kebenaran. Kami juga memiliki kerinduan untuk mengasihi sesama kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini bukan sekedar berlalu begitu saja. Tetapi kami sungguh-sungguh mengambil sebuah komitmen untuk boleh menjadi teladan hidup kami. Teladan dimanapun kami berada untuk orang-orang yang kami kenal ataupun orang-orang yang tidak kami kenal. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pak Julius yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk berbagai kegiatan gereja kami. Pada tanggal 17 Agustus nanti adalah hari ulang tahun kemerdekaan negara kami, di mana bersamaan kami juga melakukan baksos. Biarlah baksos itu juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk rencana pencalonan majelis untuk periode yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memilih orang-orang yang tepat, yang akan bersama-sama untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan di gereja ini. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk sebentar sore ada baptisan kudus, ada atestasi masuk, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Secara khusus untuk setiap saudara-saudara kami, mereka yang telah mempersiapkan hati untuk mengikuti baptisan kudus ini. Biarlah baptisan kudus ini bukan hanya sebagai sebuah acara belaka, tetapi setiap orang sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan biarlah baptisan ini sebagai komitmen mereka, sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, kami juga mau mengingat untuk saudara kami, yaitu Yohanes, Catherine, dan Evangelis Yosia dan Evangelis Natalia yang pada hari Sabtu yang akan datang
mereka akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah. Berkati kedua pasang mempelai ini, mereka boleh mempersiapkan dengan baik, membangun keluarga bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran yang akan datang ini. Tuhan memberkati setiap orang tua murid, boleh bekerja sama dengan baik, sehingga kami boleh melihat di tahun ajaran yang baru nanti ada siswa-siswa, murid-murid yang dititipkan di sekolah Kalam Kudus. Berkatilah untuk setiap kepala sekolah, setiap staf, setiap bagian bersehati bersama-sama. Tuhan, kami juga mengingat untuk persiapan hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus, hari ulang tahun yang ke-70 daripada Gereja Kalam Kudus ini. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan segala sesuatu sehingga dapat mempersiapkan bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat kami, mereka yang dalam pergumulan usaha, pekerjaan, bahkan juga secara fisik mereka yang saat ini mengalami kesulitan, mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, mereka yang mengalami berbagai pergumulan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau memulihkan mereka, sehingga mereka juga mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Inilah permohonan doa kami. Saudara-saudari yang terkasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna Allah Bapa, penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita bersekutu datang di hadapan Tuhan.